berarti sisa berapa ya? 18 Ada orang 3 orang, Bu. Satunya siapa? Lawan. Lawan kah? Lagi. Berarti tinggal baik, ini adalah pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di bab suhu dan kalor. Kemarin kan kita sudah belajar apa saja coba saya ingatkan kembali. Yang pertama kemarin kita belajar apa? Suhu dan termometer. Kemudian yang pertemuan kedua kita bahas apa? Pemakaian. Nah sekarang pertemuan ketiga dan bisa menurut kita mau bahas apa nanti? Pengaruh kalor terhadap wujud zat. Apaan tuh? Iya, baik. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, saya ingin satu orang anak membantu saya di depan sama yang tebak-tebakan, Rek. Elon. Siapa salah satu orang? Elon. Silakan tunjuk temannya. Elon, Bu. Siapa ya? Elon. Ayub kali. Ayub maju ke depan. Ayub. Ayub, saya minta tolong maju ke depan. Jadi semuanya diperhatikan di depan sini. Perhatikan itu. Ini nanti kita akan main tebak-tebakan ya. Si Ayub akan menebak. Kalian juga boleh sih menebak. Jadi di sini Ibu sudah punya 3 koin, koin 500 perak yang kuningan ya ini. Ini sudah saya kasih tanda. Ini ada tanda A, B, and C. Oke, jadi ada 3 koin. Nah, Ayub nanti saya akan minta Ayub untuk menggenggam koinnya seberapa ya dalam waktu beberapa detik. Kita ambil 15 detik mungkin cukup ya. Nah, nanti Ibu akan bisa menebak koin mana yang akan dipilih atau digenggam oleh Ayub. Ini sebelumnya Ibu tutup tangan dulu. Gaswan kan bukan Gaswan. Gaswan yang bagian megang koin. Di situ kan sini Gaswan biar teman-temannya tahu. Oke, ini koinnya bukan Gaswan ya. Ayub nanti yang mengambil salah satu, kemudian kita hitung bersama-sama 15 detik. Nanti saya akan menebak koin mana yang akan diambil oleh Ayub. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Silakan Ayub diambil 1 koin dan digenggam. Kita hitung selama 15 detik. Sudah ya? Sudah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Taruhlah di tangannya Gaswan. Saya lihat ya. Oke, sudah? Oke, saya tebak ya. Wah, anget. Kayaknya kalau nggak A ya B ya gitu. Oh yang B bener ya. Yang B, bahkan Ibu yang B dan kata Ayub benar. Kira-kira tahu nggak kenapa saya bisa menebak yang B? Apa Gaswan? Karena ada penyerap. Ada panas? Dari mana? Mungkin Dari tubuh kita ke yang mengalirkan koin. Oke, jadi memang benar ya tebakan daripada Gaswan. Jadi memang karena adanya kalor yang mengalir dari tubuh kita kan mengandung kalor ya, mengandung panas ya, yang mengalir ke koin, sehingga saya bisa menebak yang lebih hangat atau yang lebih panas yang mana di antara ketiga koin tersebut. Oke ya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang kalor. Saya terima kasih untuk Gaswan dan Ayub, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang kalor. Khususnya apa sih? Silakan dilihat slide di depan. Perhatikan di depan ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Tapi sebenarnya kalor ini mempengaruhi perubahan suhu saja kah? Atau ada mempengaruhi hal lain? Ada yang tahu? Siapa? Apakah ada pengaruhnya selain mempengaruhi perubahan suhu? Apakah ada pengaruhnya untuk kebesaran yang lain dalam suatu zat? SMP dulu Mas Ayat. Apa? Apa Ais? Membeku, mencair. Nah, membeku, mencair itu peristiwa apa? Perubahan wujud zat. Benar ya. Jadi kalor itu sebenarnya mempengaruhi perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Tapi nanti hari ini kita belajar tentang perubahan suhu. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran saya sampaikan
Video tentang apa ini, Kak? Cair atau yang ice ya, atau perubahan wujud dari kemana kemana Cair. Cair benar ya. Jadi ini adalah video tentang mencairnya es batu kemudian menjadi air. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apa yang terjadi pada es? Tadi kami sudah jawab mencair. Yang kedua, kenapa es bisa mencair? Kenapa? Karena apa? Karena Karet? Karena adanya perubahan suhu. Perubahan suhu oleh siapa? Esnya mengalami perubahan suhu. Ya, oke, benar ya, karena mengalami perubahan suhu benar karena ada kalor yang mempengaruhi si es tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang kalor? Yang punya pendapat? Siapa? Ais? Kalor itu apa, Ais? Kalor adalah kalau kemarin suhu kan apa? Ukuran panas dingin, ya kan? Kalau kalor, setahu kalian, seingat kalian, kalor itu artinya adalah energi apa? Panas, benar. Kalor itu adalah energi panas. Ya, untuk lebih mendalami nanti kalian akan melaksanakan praktikum dan akan melakukan uji lid. Maksudnya kaji literatur di lab kalian. Oke, tesnya sudah connect semua ya? Sudah, silakan dikonekkan kalau belum. Nah, sekarang kalian bisa buka LKPD yang sudah saya bagikan tersebut. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini ingin mempresentasikan kerja kelompok anak-anak kita. dari hasil pengamatan kami tadi dapat didapatkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, seorang satu. Bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dan sesudah dipanaskan? Keadaan suhu air ketika air dan minyak belum dipanaskan, suhunya tentunya masih berada pada suhu normal, yaitu 8. Ya, oke. Kemudian Lalu setelah dipanaskan, suhu dari air dan minyak akan bertambah. Oke. Bertambah begitu ya. Baik, teman-teman yang lain bagaimana jawabannya? Apakah sama mengalami kenaikan suhu? Tambahan suhu ya, itu ditandai dari apa ya? Dari mana kalian bisa tahu kalau itu suhunya bertambah tinggi? Ada pada Termometer. Kan soal yang kedua. Nomor 2,
Bagaimana cara partikel pada saat sebelum dipanaskan? Pada sebelum dipanaskan, partikel akan bertambah. Ketika sudah mulai mendekati titik ini, partikel akan naik. Oke, ini mengenai partikelnya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah berbeda jawabannya dengan kelompok Gilman dan teman-teman? Bagaimana? Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3, siapakah yang mengalami perubahan suhu paling cepat, minyak atau air? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya yaitu minyak, karena titik didih di antara minyak dan air lebih rendah minyak, dan titik beku antara minyak dengan air lebih tinggi minyak. Baik, siapa yang mengalami kenaikan suhu paling cepat? Jawabannya minyak. Kelompok yang lain minyak juga? Iya. Minyak air? Minyak? Oke, minyak. Sama ya berarti jawabannya. Alasannya karena titik beku dan titik didih. Apakah teman-teman yang lain ada pendapat selain alasannya tentang itu? Ada. Oke. Siapa? Aulia. Silakan. Aul. Karena minyak mempunyai kalor jenis lebih besar daripada kalor jenis air. Karena minyak mempunyai kalor jenis lebih besar. Baik, nomor 4 ini tentang Ayib. kalor ya. Jadi di sini akan dituliskan oleh siapa? Ayib, kalor yang dibutuhkan oleh minyak dan air untuk mengalami kenaikan suhu. Diketahui. Dari pengamatan kami tadi bisa tarik kesimpulan bahwa semakin panas cairan itu maka energinya akan bertambah. Tapi jika terlalu panas maka akan ada energi yang keluar lagi, jadi menguap. Baiklah. Ada lagi? Sebaliknya, semakin rendah suhu cairan tersebut maka energi yang terdapat dalam cairan tersebut juga semakin sedikit. Si kalor itu kalau kalian dulu tahunya kalor itu ya panas gitu ya. Kalor itu panas. Kalor itu sebenarnya adalah energi yang dibedakan oleh zat ke zat lain karena perbedaan suhu. Nah, si kalor sendiri, karena kita tadi pembahasannya adalah tentang kalor yang merubah suhu, kalor itu dapat dituliskan secara matematis atau persamaan yang kita bisa gunakan adalah ya yang dituliskan si Firza tadi, yaitu Q sama dengan macet M kali C kali delta T, atau bisa juga dituliskan Q sama dengan C besar kali delta T. Apa bedanya? Ini ada bedanya. Kalau C kecil itu artinya kalor jenis zat, tapi kalau C besar adalah kapasitas kalor. Nah, nilai daripada kapasitas kalor C besar itu nilainya adalah sama dengan M dikalikan C kecil. Benar, ini di kimia juga sudah ada ya kayaknya ya. Nah, jadi mungkin ya bukan hal baru lagi untuk kamu. Baiklah, ini juga seperti itu kita bisa lihat. Jadi perubahan suhu itu dapat terjadi karena adanya panas dari suhu zat yang lebih tinggi berpindah ke zat yang suhunya lebih rendah. Nah, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat itu bergantung dari lamanya pemanasan dan massa zat itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin lama air dipanaskan maka suhu air akan semakin tinggi. Jadi ya bisa dilihat juga dari persamaan tadi ya bahwa Q dan delta T berbanding lurus. Untuk pendalaman soalnya kalian bisa lihat di sini ada soal. Ada pemanas air dari 210 watt digunakan untuk memanaskan 2 liter air. Jika massa jenis airnya 1000 dan kalor jenis airnya 4200, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 36 derajat adalah berapa menit? Nah, ini adalah perpaduan atau gabungan, ya, gabungan dari persamaan kalor atau energi kalor yang sama dengan mg delta T dan energi kalor yang dihasilkan oleh pemanas air, yaitu Q sama dengan P kalikan T. Kalian pernah ingat ya rumusnya dulu pas kelas 9 SMP kalau nggak salah. Ya, energi listrik ya, energi listrik itu kan W ya. W itu sama dengan P kalikan T. Daya kalikan waktu. Benar. Nah, kalau kalian transformasikan W ini kan bentuk energi. Dan bentuk energi kan berarti sama dengan si Q. Ini kan juga energi juga Q. Q juga energi panas. Sedangkan W adalah energi yang keluar dari pemanas.
Ya. Suhu berbanding lurus, karena semakin besar kalor maka semakin tinggi suhunya. Terus dan keadaan partikel sebelum dan sesudah dipanaskan itu Berbeda. berbeda. Baik, oke. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi ini ya, disimpulkan oleh Ais adalah menyimpulkan bahwa kalor itu ternyata berbanding lurus, hubungannya berbanding lurus dengan perubahan suhu. Jadi semakin besar kalor yang diberikan, maka perubahan suhunya akan semakin besar juga, ya, semakin tinggi seperti itu ya. Dan dia memenuhi persamaan ini tadi, Q sama dengan MC kalikan delta T, gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya, semoga bermanfaat pada pagi hari ini ya. Ya, pertemuan selanjutnya hari Rabu, kita masuk ke pertemuan keempat tentang kalor.